Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aksan. Di sini kita akan membahas mengenai pembelajaran IPS dalam konteks kurikulum 2013. Pertama, konsepsi kurikulum 2013. Pengertian kurikulum. Kurikulum dipahami sebagai susunan mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang pendidikan. Secara sederhana, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya keliru. Namun pemahaman ini harus diperdalam karena kurikulum tidak hanya berkenan dengan mata pelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Beberapa ahli memperluas definisi tersebut. Menurut Murray Flynn pada tahun 1993, kurikulum adalah semua kesempatan belajar yang direncanakan untuk peserta didik, sekolah, dan institusi pendidikan lainnya. Di samping itu, kurikulum juga dapat dimaknai sebagai rancangan pengalaman yang diperoleh peserta didik ketika kurikulum tersebut diimplementasikan. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai langkah kegiatan perancangan, kegiatan interaksi peserta didik dengan lingkungan belajarnya, yaitu interaksi dengan dirinya sendiri sebagai guru, sumber belajar, dan lingkungan belajar lainnya. Namun, menurut Oliver dan dalam Olivia pada tahun 1992, telah kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum memiliki 4 elemen dasar, yaitu pertama, program of studies, yaitu sebaran materi berupa konten knowledge dalam bentuk mata pelajaran yang ditawarkan dalam suatu rentang program pendidikan. Yang kedua, program of expressions, yaitu sebaran rencana pembelajaran dalam bentuk kurikulum nyata atau aktual kurikulum yang dirancang untuk memberikan pemahaman pengalaman belajar yang lebih bermakna atau meaningful experience bagi peserta didik. Yang ketiga, program of service, yaitu program konkret pelayanan pembelajaran dan sistem penyampaian pembelajaran atau delivery system dengan menggunakan ragam metode pendekatan serta strategi dan media pembelajaran yang digunakan. Keempat, hidden kurikulum, yaitu suatu kondisi kurikulum tersembunyi berupa layanan program yang secara nyata tidak dirancangan atau tidak dikondisikan sejak awal dalam perencanaan kurikulum nyata, tetapi membutuhkan outcome yang tidak diramalkan sebelumnya. Yang kedua, standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dipaparkan bahwa pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Hal ini menetapkan bahwa dalam mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum. Hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Kurikulum 2013 memberikan fokus diri pada basis karakter dan kompetensi. Namun patut disadari bahwa pendidikan karakter bukan hanya menjadi beban satu pihak, akan tetapi menjadi tanggung jawab pada seluruh perilaku pendidikan, guru, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dalam bentuk apapun pada ranah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang memanfaatkan segala media pembelajaran harus dinilai dari aspek analisis karakter dan kompetensi yang ingin dibentuk, baik dalam bentuk real kurikulum ataupun hidden kurikulum. Pembentukan karakter harus termasuk di dalamnya. Kurikulum 2013 dirancang dengan patokan kompetensi seperti standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Dalam Pasal 1 Ayat 2, standar kompetensi lulusan meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah,
standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran manfaat untuk SKL ini adalah: pertama, sebagai batas kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, sebagai rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya. Ketiga, sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Istilah pembelajaran didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Satu sudut pandang dianggap paling awal menjadikan konsepsi pembelajaran adalah sudut pandang behavioristik. Pandangan ini menyatakan bahwa pembelajaran adalah sebagai proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui pengoptimalan lingkungan sebagai stimulus belajar. Berikutnya, pandangan lain mendefinisikan pembelajaran adalah teori kognitif. Pandangan ini mendefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir dan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik menginstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran. Secara esensial, pembelajaran mengandung dua karakteristik utama. Yang pertama, pembelajaran melibatkan proses mental peserta didik secara maksimal yang menghendaki aktivitas berpikir, dan yang kedua, pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik yang di gilirannya kegiatan berpikir dapat membantu memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Kedua karakteristik pembelajaran bukan hanya dilakukan untuk transfer pengetahuan, melainkan kegiatan yang harus dilakukan secara aktif beraktivitas dalam upaya membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki. Adapun orientasi pembelajaran IPS. Secara umum, definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar serta terencana untuk mewujudkan suasana maupun situasi belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan definisi di atas, saya menemukan 3 pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, usaha sadar dan terencana. Kedua, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga pokok pemikiran di atas senantiasa mampu dirangkul oleh sosok guru. Hal ini dikarenakan guru memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks pendidikan, ilmu pengetahuan sosial atau IPS ditemukan gabungan antara ilmu humaniora dan ilmu sosial, dan integrasikan sedemikian rupa ilmu humaniora dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS didesain atas dasar masalah dan realistis sosial dengan pendekatan interdisiplinar. Dengan demikian, secara khusus kemudian pengertian pendidikan IPS dapat dipahami menurut National Council of Social Students NCSS bahwa social student as the integrated study of the social sciences and humanities to promote keep it complex. IPS merupakan studi integrasi ilmu sosial dan humaniora untuk meningkatkan kompetensi warga negara. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.